Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Terima kasih Bapa. Semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yeremia pasal 10 ayat 17 sampai dengan 25. Namun kita hanya membaca ayat 23 sampai dengan 25. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu tetaplah taat di masa yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman dan pemulihan, yang dimana peringatan akan hukuman Tuhan. Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda karena dosa-dosa mereka. Tuhan memerintahkan penduduk yang terkepung untuk mengumpulkan harta benda dan meninggalkan negeri, karena hukuman akan datang. Dosa dan kehancuran, ketergantungan pada Tuhan. Yeremia mengakui bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya sendiri, tetapi harus bergantung pada Tuhan. Yeremia meratapi nasib bangsanya dan kehancuran kemah Tuhan, menyadari bahwa hal itu terjadi karena kebodohan para pemimpin mereka yang tidak mencari petunjuk Tuhan, sehingga umat dan ternak mereka tercerai-berai. Yeremia berdoa kepada Tuhan untuk dihajar dengan keadilan, bukan dengan murka. Yeremia mengakui bahwa tidak ada manusia yang dapat mengendalikan jalannya sendiri. Ia berdoa agar Tuhan menghajar dan menegurnya dengan kelembutan, bukan dengan murka yang dapat membinasakan, tetapi juga memohon agar Tuhan menghukum bangsa-bangsa lain yang tidak mengenalnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungannya bagi kita adalah menyadari kedaulatan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu berada di tangan Tuhan, dan kita tidak dapat mengarahkan hidup kita sendiri tanpa pimpinannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Yeremia, kita harus tetap setia dan tidak menyimpang dari arahan Tuhan, terutama ketika menghadapi situasi yang sulit. Terbukalah terhadap koreksi. Seperti Yeremia,
Kita harus bersedia menerima koreksi Tuhan dalam hidup kita. Karena seringkali hukuman dan disiplin adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk menghancurkan kita. Hukuman Allah yang menimpa Yehuda adalah caranya untuk mengoreksi mereka dari sesuatu yang perlu diubah. Demikian pula Tuhan bisa mengoreksi kita melalui situasi sulit yang tidak terhindarkan, tetapi tidak akan menghancurkan kita. Menghadapi ketidakpastian dengan berserah kepada Tuhan. Ketika menghadapi situasi yang tak terhindarkan, kita dapat belajar dari Yeremia untuk berserah kepada Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan akan mengarahkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Meskipun saat ini tampak sulit, mengakui keterbatasan diri mengajarkan kita untuk mengakui bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan kita bergantung padanya, bukan pada kekuatan atau rencana kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menolak untuk mempercayai ilah-ilah lain yang menawarkan hal-hal yang semu, dan sebaliknya berserah kepada Tuhan satu-satunya Allah yang kita dapat diandalkan. Dengan merenungkan Yeremia 10 ayat 17-25, kita dipanggil untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mengakui kedaulatannya, dan menerima koreksinya dengan iman, bahkan di tengah masa sulit pun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu ini kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.